Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Saya akan melanjutkan untuk menyampaikan mata kuliah Teknik Reaksi Kimia 2 ya. Ini merupakan video keempat. Video kali ini akan membahas tentang masih di desain reaktor ideal untuk reaksi tunggal. Jika di video saya yang sebelumnya saya membahas tentang reaktor batch, maka kali ini kita akan belajar tentang reaktor mixed flow. Oke, lebih tepatnya konteks yang kita pelajari hari ini adalah steady state mixed flow reaktor ya. Ada kata-kata steady state, berarti di sini nanti asumsi yang berlaku adalah tidak adanya akumulasi di dalam sistem. Nah, untuk secara diagram reaktor mixed flow tentu berbeda dengan reaktor plug flow yang biasanya ditandai dengan kalau mixed flow ya, atau nama lainnya adalah continuous stir tank reaktor, reaktor alir tangki berpengaduk. Jadi fisiknya itu bentuknya seperti tangki ya, umumnya digunakan untuk reaksi-reaksi yang fasenya tentu saja liquid ya, karena di sini bentuknya seperti tangki, kemudian ada pengadukan. Nah, fase fluida yang paling mungkin untuk diletakkan di dalam reaktor ini saat bereaksi adalah fluida yang berupa liquid. Nah, di sini kata kunci yaitu berupa continuous stir tank reaktor stir atau pengadukan itu tidak main-main. Kenapa? Karena konteks pengadukan di sini akan sangat mempengaruhi persamaan matematis yang nanti disajikan. Saya gambarkan di sini dia sebagai tangki. Saya mengambil gambarnya dari Levenspiel ya. Tangki kemudian dilengkapi dengan pengaduk ya, umpan masuk, ada yang masuk dan ada yang keluar selama proses reaksi berlangsung dengan laju alir yang sama. Oleh karena itu konteksnya adalah steady state ya. Nah, di sini ada lagi keterangan uniformly mixed ya, atau ada juga yang menyebutnya dengan mixed well atau homogeneous, pengadukan yang sampai dengan homogen ya. Asumsi yang berlaku ini sebenarnya kenapa disebut ideal? Sebenarnya asumsi ini untuk di dunia nyata sangat sulit untuk kita raih ya. Salah satunya adalah pengadukan sempurna. Nah, pengadukan sempurna itu artinya kalau kita logikakan ya, pengadukan sempurna itu artinya konsentrasi setiap zat ya, baik itu di bagian atas reaktor, tengah, dekat dengan pengaduk, di bawah pengaduk, sekitar pengaduk, sampai dengan yang di ujung-ujung sini ya, hampir dengan keluar, ini berarti konsentrasinya sama gitu. Kenapa? Karena ini tadi ada asumsi bahwa pengadukannya terjadi secara sempurna. Nah, apakah di realnya bisa seperti itu? Tentu saja tidak ya. Kalau kita kasusnya aktual, tentu sangat sulit untuk memposisikan pengadukan secara sempurna ya. Bisa jadi ada yang namanya dead zone ya, di sekitar pengadukan ini justru dia diam ya, fluidanya diam di tempat gitu, karena dia berada di wilayahnya dead zone. Nah, dalam hal ini karena ini reaktor ideal, maka asumsi-asumsi juga yang diberlakukan adalah kondisi ideal adalah ketika terjadi pengadukan, maka diasumsikan reaksi pengadukannya terjadi secara sempurna. Nah, dampak dari istilah pengadukan terjadi secara sempurna adalah, saya ingatkan sekali lagi, konsentrasi zat pada tiap titik yang ada di dalam reaktor itu akan sama. Contoh, saya ambil contohnya begini. Saya punya es teh ya, isinya ada tentu saja ada teh, ada air es ya, ada kemudian ada gula ya, ada gula. Saya aduk nih ya. Nah, ketika pengadukan itu terjadi secara sempurna, saya mau mencicipinya dan dengan mengambil bagian atas es teh, bagian tengah es teh dengan bagian dasar es teh. Jika pengadukan terjadi sempurna, pasti rasa manisnya akan sama. Ya, logikanya sederhananya seperti itu, membayangkan pengadukan sempurna itu seperti apa. Nah, sehingga di sini yang paling krusial adalah ketika ada pernyataan pengadukan terjadi secara sempurna, maka sebenarnya ya yang diasumsikan adalah konsentrasi bahan di tiap titik yang ada di dalam reaktor itu adalah sama. Ya. Jadi kalau saya punya umpan masuk ya dengan konsentrasi Ca0, setelah sampai di dalam terjadi reaksi ya, kemudian akan tersisa tinggal konsentrasinya menjadi Ca. Nah, sekarang saya tanya, kalau di dalam reaktor konsentrasinya sebesar Ca, maka yang di luar reaktor juga pasti akan
meninggalkan reaktor sebesar Ca. Kenapa? Karena yang di dalam ya di setiap bagiannya adalah sama. Nah, ini secara matematis itu penting konteksnya di sini. Berarti masuknya Ca 0, di dalam Ca, di luar pun setelah meninggalkan reaktor juga Ca. Kenapa? Karena yang di dalam dengan yang di luar sama sebagai akibat dari adanya pengadukan sempurna tadi, gitu maksudnya ya. Nah, kemudian sama dengan yang saya turunkan di reaktor batch tadi, untuk reaktor mixed flow ya saya menggunakan reaktor neraca massa dengan reaksi. Ada akumulasi, ada input, output ya, plus generasi dikurangi konsumsi. Kemudian kita batasi konteksnya pada reaktan. Karena di sini menggunakan konsep steady state, maka bisa dipastikan tidak ada akumulasi. Nah, sehingga reaktor mixed flow karena dia merupakan salah satu contoh dari reaktor kontinu, maka akan selalu ada yang namanya input dan ada yang namanya output ya. Jadi selama reaksi ada yang masuk dan ada yang keluar. Kemudian yang berikutnya, karena dia konteksnya reaktan, tentu tidak ada yang namanya generasi. Karena sekali lagi reaktan itu selalu berkurang, tidak bertambah gitu ya. Kemudian sehingga yang ada adalah nilai konsumsi ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa dapatkan hubungan bahwa sebenarnya input adalah output ditambah dengan konsumsi. Persamaan 10. Ini yang kita pegang dulu persamaannya ya. Nah, setelah itu saya ambil contoh di sini, saya punya reaksi A plus B menjadi R. Pada saat mula-mula ya, kenapa di sini istilahnya bukan Na0 tapi Fa0 ya? Karena kontinu. Kontinu berarti di situ butuh ada notasi tentang laju alir molar. Nah, di mana laju alir molar itu dinotasikan sebagai Fa0. Jika Na0 satuannya adalah mol, maka Fa0 adalah mol per satuan waktu karena dia mengalir ya. Nah, dari sini maka awalnya akan ada Fa0, kemudian bereaksi sebesar Fa0XA ya. Nah, yang bereaksi, padahal Anda tahu kan yang bereaksi adalah Fa0 dikurangi Fa. Nah, di mana Fa0 dikurangi Fa ini tidak lain adalah Fa0 kali Xa ya. Fa0 kali Xa ini, kemudian Fa0 dikurangi dengan yang bereaksi akan menghasilkan Fa, di mana Fa adalah kondisi laju molar A dalam pada waktu T sama dengan T atau pada saat meninggalkan reaktor ya. Nah, kemudian setelah itu kita harus cari tahu masing-masing seperti yang di batch tadi. Kita kalau di batch kan cari tahu siapa akumulasi dan siapa konsumsi. Nah, sekarang kita harus cari tahu siapa input, siapa output dan siapa konsumsi. Ya. Seperti itu. Maka dari sini input tidak lain adalah Fa0 ya, Fa0. Kenapa di sini di Levenspiel dia menuliskan Fa0 ya, 1 min Xa 0 sama dengan Fa0? Karena kadang bisa jadi di awal itu sudah ada konversi. Tapi kalau dalam hal ini mula-mula konversinya 0, berarti 1 dikurangi 0 1. 1 dikali Fa0 balik lagi ke sini Fa0. Oke, silahkan sambil dibuka buku Levenspielnya untuk bab 5.2 yaitu steady state mixed flow reactor ya. Oke, kemudian ini ya input ya. Nah, outputnya siapa? Outputnya tidak lain adalah Fa ya. Dimana Fa ya tidak lain adalah Fa0 dikurangi dengan Fa0 kali Xa, atau kalau diringkas menjadi Fa0 1 min Xa ya. Jadi ini sebenarnya dari sini. Nah, itu. Nah, setelah itu konsumsi. Konsumsi itu apa? Sama dengan definisi yang ada di reaktor batch. Konsumsi adalah jumlah mol reaktan, dalam hal ini adalah A, yang bereaksi dalam satuan mol tiap waktu. Berarti kita dapatnya dari mana? Sama dengan yang tadi ya, laju reaksi per satuan waktu per satuan volume kan laju reaksi itu. Mol per satuan waktu per satuan volume. Padahal kita butuhnya adalah mol per satuan waktu. Sehingga untuk bisa mendapatkan ini harus dikalikan dengan volume reaktor. Kenapa di sini volume fluida, di sini volume reaktor boleh dicoret? Karena kita reaksi homogen. Volume reaktor merepresentasikan volume fluida sesungguhnya ya. Oke, sekarang kita sudah bisa mendefinisikan apa itu input, apa itu output, dan apa itu konsumsi. Penjelasannya akan saya lanjutkan ya. Nah, ini adalah lanjutan dari untuk mendapatkan persamaan-persamaan yang ada di Levenspiel, terutama dari persamaan untuk persamaan 11 ya. Nah, di sini input tadi sudah didefinisikan sebagai Fa0
Jadi ini input ya, ini adalah output, dan ini adalah konsumsi. Nah, dari sini kita uraikan ya, maka didapatkan FA0 kali XA sama dengan min RA kalikan V. Kemudian pindah ruas aja. Nah, kenapa berbeda dengan yang di batch tadi ada tanda integral? Kenapa yang di reaktor mix flow tidak ada tanda integral? Karena ini tadi ya, dia hanya tahu kondisi awal dan akhir. Nah, langsung akhir begini ya. Kalau reaktor batch tadi kan konsentrasinya berubah dari waktu ke waktu sehingga ada tanda integral di sana. Sedangkan untuk reaktor mix flow ya, dia hanya tahu input, output, awal, akhir ya. Jadi langsung konteksnya adalah awal dan akhir, sehingga di sini tidak muncul tanda integral ya, tidak muncul tanda integral. Sehingga ya, dari persamaan yang saya dapat ini kemudian saya gabungkan dengan persamaan 8. Sebenarnya FA per FA0 itu boleh juga dituliskan sebagai tau per CA0 ya, sehingga untuk persamaan umumnya tau per CA0 sama dengan V per FA0 sama dengan XA per min RA. Nah, kenapa di sini kok ada delta XA? Ini untuk mengantisipasi kalau ya XA mula-mulanya atau XA0-nya tidak sama dengan 0. Nah, ya, tapi kalau XA-nya sama dengan 0, Anda boleh pakai yang ini gitu ya. Setelah itu bisa juga digabungkan dengan persamaan yang di bab sebelumnya tentang tau dan juga space velocity ya, maka didapatkan persamaan nomor 11. Nah, sekarang silahkan ditandai di buku masing-masing. Untuk Levenspiel di persamaan 11 hanya boleh, itu adalah persamaan umum untuk reaktor mix flow yang bisa digunakan dalam kondisi apapun tergantung min RA-nya nanti gitu ya. Oke, kemudian kalau diwujudkan dalam grafik ya, persamaan ini diwujudkan dalam grafik sama dengan tadi ya, ada sumbu Y, ada sumbu X. Kalau kita lihat berarti sumbu X-nya tidak lain adalah XA, ya kan? Sumbu Y-nya adalah seper min RA. Jadi sebenarnya grafik ini asalnya dari persamaan ini, maksudnya gitu. Ya. Nah, kemudian berarti kalau saya punya panjang, saya punya lebar, ya, panjang kali lebar adalah luas. Luasnya tidak lain diwakili oleh V per FA0 atau tau per CA0. Nah, kenapa kalau yang di batch tadi ya, luas kurvanya di bawah garis lengkungnya, sedangkan untuk mix flow tidak, karena mix flow tidak punya tanda integral. Jadi dia hanya tahu kondisi awal dan akhir ya, sehingga dia bentuknya adalah seperti persegi panjang full ya, tidak seperti luasan di bawah kurva lengkung gitu ya. Jadi kalau ditanya untuk kondisi yang sama, tentu luasan mix flow akan selalu lebih besar ya dibandingkan dengan reaktor-reaktor yang lain. Kenapa? Karena gini, dia modelnya persegi gini kurvanya. Kenapa kok begini? Karena itu tadi tinjauannya hanya awal akhir. Kenapa awal akhir? Karena gara-gara asumsi pengadukan yang sempurna tadi ya. Itu dia. Nah, jadi kalau dipikir-pikir ya, mungkin hanya seperti sekilas kata saja pengadukan sempurna. Nah, padahal asumsi pengadukan sempurna itu dampaknya sampai ke permodelan matematisnya seperti ini ya. Oke, berikutnya tadi sudah saya sampaikan kenapa bisa jadi rumus yang awalnya hanya tinggal V per FA0 sama dengan XA dibagi min RA, kadangkala munculnya berupa delta XA karena ini bisa jadi sejak awal kita sudah punya nilai konversi tertentu atau biasa disebut dengan XAI atau XA initial. Initial itu berarti mula-mula, dan di akhir kita punya XA final ya. Yang ini mula-mula, yang ini akhir. Jadi ada initial, ada final. Maka rumusnya akan menjadi delta XA itu adalah XA final dikurangi XA initial dibagi dengan laju alir saat akhir, laju reaksi saat akhir ya. Jadi kalau digambarkan seperti ini kalau ya di awal sudah ada reaksi. Jadi berlaku ya, persamaan ini Anda tandai jika di awal sudah ada nilai konversi tertentu. Sedangkan kalau yang ini ya, kalau yang ini dia yang ini ya hanya pada saat di awal belum ada konversi atau XA-nya XAI-nya nilainya 0 atau XA0-nya 0 ya. Monggo terserah mau pakai istilah XA0 boleh,
mau pakai istilah XAI boleh tuh ya. Oke, kemudian saya lanjutkan. Sama seperti yang di batch tadi, ternyata kita bisa breakdown ya menjadi beberapa kasus khusus ya terkait dengan mixed flow reactor. Yang pertama adalah sistem dengan constant density ya, sama dengan yang tadi. Sistem dengan constant density saya jadi mengulanginya lagi ya. Jadi saya ulangi, untuk constant density ini biasanya untuk sistem-sistem yang fasenya liquid atau sistem yang fasenya gas tapi setelah dicek ternyata nilai epsilon A-nya sama dengan 0. Ya, itu adalah definisi dari constant density dan sistem apa yang biasanya berada di wilayah constant density. Dan berarti kalau dia patuh pada peraturan constant density, dia akan ada di wilayah case nomor 1. Balik lagi ke chapter 4 ya. Nah, di sini yang dimaksud dengan epsilon A sama dengan 0 ditandai dengan ini, V sama dengan V0, sama dengan yang di batch tadi ya. Kalau kasusnya epsilon A sama dengan 0, V sama dengan V0, berarti dia patuh pada persamaan-persamaan yang ada di case nomor 1. Nah, persamaan XA ini saya ambil dari case nomor 1 ya, tidak dari nomor 2, tidak dari nomor 3, nomor 1 gitu. Yang mau saya sampaikan di sini adalah Anda tandai di buku masing-masing ya, bahwa persamaan 13 hanya berlaku saat epsilon A-nya sama dengan 0 untuk gas atau reaksi yang fasenya liquid, begitu ya. Reaksi mungkin fase liquid ya. Oke, dari sini sama dengan yang tadi, kita recall kembali persamaan general case-nya. Kemudian kita tahu bahwa XA, definisi dari XA tidak lain adalah ini, CA 0 min CA per CA 0. Nah, jadi XA yang di sebelah kiri saya ganti dengan ini. Nah, ini dia. Jadi ini sebenarnya mewakili ini ya kan. Nah, kemudian dari sini bisa juga Anda pakai persamaan general case-nya tadi, ada yang menyebutkan ini T per V0 ya. Nah, ini berarti kan yang ini kan. Nah, ini XA-nya saya ganti dengan ini. Nah, padahal dari sini ini dengan ini bisa dihilangkan ya. Kalau yang ini kenapa atas dan bawah tidak bisa dihilangkan? Tentu tidak bisa. Yang ini pengurangan, yang ini perkalian ya. Jadi jangan sekali-kali ini ada coret, nanti salah ya. Nah, sehingga dari sini V per FA0 sama dengan XA per min RA bisa saya tuliskan sebagai berikut. Ini dia. Nah, kalau di Levens field kan kayak gini ya. Nah, ini asalnya dari mana ya? Dari sini, tidak lain ya. Kemudian untuk yang ini saya ambil dari sini. Nah, ini dia. Ya, jadi persamaan 13 itu tidak ujuk-ujuk ya, jatuh dari langit gitu, keluar persamaan 13, tidak ya. Sebenarnya ini dari penurunan kondisi constant density dengan menggabungkan persamaan general case untuk mixed flow reactor. Sebenarnya itu dia ya. Oke. Sehingga Anda tandai di buku masing-masing bahwa persamaan 13 hanya boleh digunakan pada saat fasenya liquid atau gas yang punya sifat constant density sehingga patuh pada case nomor 1 ya. Nah, yang berikutnya sebenarnya untuk constant density ini bisa juga digambarkan dalam bentuk grafik ya. Dalam bentuk grafik saya ambil aja persamaan yang ini ya, yang ini. Nah, ini saya ambil bahwa V CA0-nya saya pindah ke kiri, V kali CA0 per FA0 sama dengan CA0 min CA yang ini ya, saya geser sedikit dikali seper min RA. Ini tidak akan mengubah nilai ya, ini dengan ini itu sama. Nah, kalau saya gambarkan dalam bentuk kurva, sumbu X-nya akan CA0, CA sampai CA0 ya, kemudian sumbu Y-nya adalah seper min RA, maka luas di bawah kurva ini, luas perseginya ini tidak lain adalah tau atau sama dengan V per CA, V kali CA0 dibagi FA0. Karena apa? Panjang kali lebar sama dengan luas gitu ya. Ingat kenapa kalau mixed flow dia utuh persegi seperti ini, tidak di bawah kurva lengkung ini, karena dia tidak punya tanda integral ya. Kemudian kenapa CA0-nya ada di sebelah kanan tidak di sebelah kiri? Karena konsentrasi A mula-mula tentu lebih tinggi dari konsentrasi A pada saat di akhir ya. Itu dia. Oke, sudah ditandai ya di buku masing-masing. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan untuk kasus khusus yang kedua. Kasus khusus kedua adalah dia masih constant density, lebih spesifik lagi, yaitu dia ada di reaksi order pertama. Ya, ada di reaksi order pertama. Nah, di sini saya tuliskan bahwa epsilon A ya, ini berarti bisa liquid, bisa juga gas yang epsilon A-nya sama dengan 0. Berarti masih juga patuh di case nomor 1 ya.
Nah, yang spesial di sini adalah selain adanya ini tadi ya, sifat ini tadi, juga ada ini, first order. Nah, reaksi order pertama. Order pertama jika dituliskan dalam bentuk laju reaksi adalah K kali CA ya. CA-nya kan pangkat 1, order pertama ya. Nah, dari sini maka persamaan umumnya tadi tau sama dengan CA0XA dibagi min RA, maka min RA-nya saya ganti dengan ini. Nah, ya kan? Ini substitusi jadilah ini. Nah, ya. CA0 kali XA yang awalnya min RA saya ganti dengan KCA. Berarti apakah boleh digunakan untuk orde kedua? Tentu saja tidak boleh, karena kalau orde kedua pasti ini KCA kuadrat gitu ya. Jadi tidak bisa masuk ke sini. Berarti persamaan 14A hanya boleh pada kondisi constant density dan reaksi orde pertama, tidak untuk reaksi orde yang lain. Kalau mau yang lain silahkan turunkan sendiri ya. Nah, sehingga dari sini nilai K-nya saya pindah ke kiri, maka K kali tau sama dengan CA0 kali XA dibagi dengan CA. Padahal ya, CA nah dari sini ya bisa juga kita tuliskan ya XA-nya ini ya, XA-nya ini yang di sini kita substitusi dengan ini ya. Nah, jadi nilai XA ya, nilai XA-nya sehingga nanti akan menghasilkan 14A. Jadi sebenarnya persamaan ini adalah didapatkan dari yang di atas ini tadi. Gitu ya, ini cuman ditata aja matematis saja gitu. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah kasus ketiga. Nah, ini yang berbeda ya. Kalau tadi yang 1 dan 2 masih dengan constant density, yang ini ada density change. Jadi ada nilai epsilon A-nya atau dengan istilah lain nilai epsilon A-nya tidak sama dengan 0. Berarti dia patuh pada case kedua. Berarti kalau case kedua fase-fasenya adalah fase-fase gas yang ketika dia dicek nilai epsilon A-nya ternyata tidak sama dengan 0. Dan khusus juga untuk reaksi orde pertama. Jadi persamaan 14B Anda tandai di sana hanya boleh digunakan pada kondisi density change ya, berarti gas epsilon A-nya tidak sama dengan 0 dan reaksi orde pertama. Berarti selain reaksi orde pertama tidak boleh menggunakan persamaan ini. Anda harus turunkan sendiri ya. Oke, dari sini berarti beberapa persamaan yang saya ambil dari persamaan 2 itu ini ya, karena density change ya. Kemudian first ordernya adalah min RA sama dengan KCA. Nah, sama dengan yang tadi, jadi min RA-nya ini cukup saya ganti dengan KCA ya, seperti ini. Kemudian definisi dari CA0 per CA ya, ini saya ambil dari sini. Nah, ini ya. Kalau di itu kan CA0 kali XA dibagi K kali CA. Nah, padahal CA0 ya per CA itu tidak lain adalah 1 per CA per CA0. Nah, padahal rumus CA per CA0 ada di sini. Nah, sehingga dari sini saya substitusi jadi seperti ini. Nah, ya, sehingga dari sini didapatkan nilai K kali tau sama dengan XA plus 1 plus epsilon A kali XA dibagi 1 min XA. Nah, ini dia. Persamaan 14B, ingat ya, hanya boleh untuk reaksi orde pertama density change, seperti mana pas waktu gasnya itu dicek ternyata nilai epsilon A-nya tidak sama dengan 0. Oke, berikutnya ada kasus keempat ya. Kasus keempat adalah dia constant density ya. Constant density, balik lagi constant density, tapi ada tapinya. Ini reaksi orde kedua. Jadi kalau 14A tadi constant density reaksi orde pertama, ini adalah constant density untuk reaksi orde kedua. Ya, sebenarnya kenapa saya sampaikan kondisi-kondisi seperti ini? Pertama, supaya Anda tidak asal comot persamaan yang ada di Levenspiel. Yang kedua, kalau misalkan ada kondisi di luar apa yang dicontohkan oleh Levenspiel, harusnya Anda bisa turunkan sendiri. Misalkan Anda punya sistem constant density reaksi orde ketiga, ya Anda turunkan sendiri ya, stepnya sama seperti ini, hanya saja min RA-nya Anda gunakan reaksi orde ketiga, harusnya seperti itu ya. Oke, di sini
sistem dengan kondisi constant density, ya berarti kalau nggak liquid ya dia gas yang kalau dicek epsilon A nya sama dengan 0 ya, dan khusus lagi adalah berada di wilayahnya reaksi orde kedua. Nah, bagaimana kita tahu dia reaksi orde kedua atau tidak? Saya sudah harusnya tidak membahas ini harusnya sudah tuntas di TRK 1 gitu ya. Jadi saya tinggal pakai kalau reaksi orde kedua itu persamaannya kayak gini. Oke. Nah, oleh karena itu saya dari sini saya mengambil lagi persamaan dari case 1 ya. Setelah itu saya pakai general case-nya. Nah, yang saya substitusi apanya? Ini nih main RA-nya. Kalau tadi orde 1 saya pakai KCA, sekarang pakai KCA kuadrat ya. Nah, setelah itu saya definisikan XA-nya ya, saya ganti. Nah, dari mana persamaan ini? Tentu saja dari sini. Dari case 1 ya. XA-nya saya ganti menjadi ini. Oke, kemudian ada CA0 ya, ada CA0 saya coret. Kenapa boleh dicoret? Karena ini perkalian. Kalau dengan yang atas justru tidak boleh karena ini pengurangan ya. Nah, sehingga menyisakan CA0 min CA dibagi K CA kuadrat. Nah, maka dari sini K kali tau kali CA kuadrat sama dengan CA0 min CA. Nah, kalau kita susun ulang bentuknya kan seperti ini. K tau CA kuadrat plus CA min CA0 sama dengan 0. Padahal ini kalau kita lihat ini seperti rumusnya A X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, berarti kalau Anda mau mengetahui berapa nilai, kalau dalam hari ini berarti A-nya adalah K kali tau, X-nya adalah CA ya, B-nya di sini konstanta di depan sini ya, di sini X-nya CA dan nilai C-nya adalah min CA0, maka Anda bisa menggunakan, biasanya Anda nyebutnya sih rumus ABC ya. Nah, rumus ABC ya, dimana rumusnya adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4 kali A kali C dibagi 2A ya. Nah, dari sini diharapkan nanti Anda bisa dapat nilai dari CA seperti itu ya. Oke, berarti Anda tandai persamaan 15 hanya boleh digunakan untuk kasus constant density dengan reaksi orde kedua. Nah, di luar 4 kasus apa yang dicontohkan oleh Levenspiel, Anda bisa mendapatkannya dengan cara menurunkan sendiri. Caranya sama, berangkat dari general case, kemudian Anda lihat lagi dia ada di orde berapa ya, dan juga dia mengikuti case yang mana, apakah 1, 2, atau 3 ya. Jadi mulai sekarang sudah tidak boleh lagi Anda asal mengambil persamaan yang ada di Levenspiel, karena di situ semuanya sudah ditetapkan kondisi-kondisi apa yang boleh digunakan untuk bisa menggunakan persamaan tersebut gitu ya. Oke, mungkin setelah ini kita akan ada latihan soal ya, akan saya berikan aja lewat handout, jadi tidak lewat video ini ya. Nanti mungkin saya berikan beberapa contoh soal, nanti dilanjut dengan Anda melakukan latihan soal dan dijadikan tugas untuk dikumpulkan, dikerjakan secara mandiri gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan reaktor mixed flow. Untuk video saya yang berikutnya akan membahas tentang reaktor kontinu juga ya, tapi reaktor plug flow. Nanti kita juga di akhir akan membandingkan apa hubungan ya, atau biasanya apa sih perbandingan ya, bagaimana perbandingan antara reaktor mixed flow dengan reaktor plug flow, karena mereka berdua sebenarnya kan sama-sama kontinu gitu ya, cuman penggunaannya aja yang biasanya lebih spesifik untuk apa dan juga volumenya ya. Jadi oh ya, tadi saya belum tegaskan untuk reaktor mixed flow karena dia bentuknya seperti tangki ya, jadi tinggi rendahnya konversi itu ditentukan lewat ukuran. Karena logikanya gini, makin besar tangki berarti kan reaktannya untuk bisa melewati volume tersebut kan berarti lebih lama dibandingkan yang volumenya kecil. Kalau dia di sana waktu kontaknya lama, otomatis konversinya juga harapannya akan lebih tinggi. Nah, ini tentu konsep yang berbeda dengan reaktor batch yang tadi ya. Kalau reaktor batch itu ukuran wadahnya nggak penting, yang penting fitnya muat ya, produknya muat. Yang penting adalah waktu tinggal seberapa lama tinggal di dalam ya. Bukan volumenya nggak penting, tapi yang menentukan konversinya itu bukan volumenya, melainkan berapa lama dia tinggal di dalam reaktor. Tapi kalau untuk yang reaktor kontinu itu yang menentukan keberhasilan dari konversinya itu tidak lain adalah volumenya. Karena waktu tinggal reaktan di dalam reaktor itu ditentukan oleh volumenya.
gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan reaktor mixed-flow. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan konsep yang tidak sengaja saya lakukan gitu ya. Jangan lupa tidak bosan-bosan ya, saya minta untuk like, comment, dan subscribe, karena like, comment, dan subscribe itu gratis, dan supaya saya makin semangat untuk membuat video-video pembelajaran yang berikutnya. Oke, sampai ketemu lagi di video saya yang berikutnya. Jangan capek belajar ya, dan harus semangat walaupun harus belajar dari rumah, dan semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.